Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah yang mendadak menjadi perhatian publik setelah terseret dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang atau JGSS ya, fase 1 di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Jadi Gus Miftah ini ya disebut-sebut ikut kecipratan dana haram senilai 100 juta rupiah dari kantong proyek tersebut. Nah, yang mengejutkan lagi ya, ini diungkapkan langsung dari mulut Deki Martin, terpidana kasus korupsi DJKA, yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Sudewo, yaitu mantan Bupati Pati. Nah, sampai masyarakat maupun netizen mempertanyakan KPK ya. KPK kenapa begitu takut sama orang-orang Jokowi? Seperti yang sempat viral kemarin, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni menerima amplop ya senilai 12.000 US dollar. Sampai sekarang pun belum dipanggil oleh KPK. Begitu juga dengan Gus Miftah ya, netizen mempertanyakan kenapa Gus Miftah juga yang sudah disebutkan oleh saksi tetapi juga tidak dipanggil oleh KPK. Ada apa ini ya? Yang kita tahu bahwa Gus Miftah ini begitu dekat dengan Gibran ya. Kita akan melihat sampai di mana KPK bisa bergerak memeriksa orang-orang yang justru terlibat dalam korupsi ini. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini, kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Cuy, kalian udah lihat yang lagi banyak seliweran ini? Terungkap di sidang Sudewo, KPK ungkap dugaan aliran dana 100 juta ke Miftah dalam kasus DJKA. Taim. Mau nanya boleh Taim? 100 juta itu sekali bayar, atau seminggu sekali 100 juta, atau setoran sebulan sekali 100 juta? Hah? Ya namanya aku nggak tahu ya kan. Nanya boleh kan Taim? KPK ungkap aliran dana 100 juta ke Gus Miftah dalam kasus DJKA. Diungkap doang, orang ditangan-tanganin. No kayak Raja Juli juga no, Menteri Semak Belukar. Sampai sekarang no, orang ditahan-tahan. Padahal udah jelas banget no, dia nerima duit 12.000 dolar. Yang sekarang duitnya udah disita. Tahan lah, jangan cuma bacot doang. Kalau bacot doang mah gue bisa. Jangan sampai dia pergi umroh juga nih, kayak yang udah-udah. Harus ya kalau emang udah keungkap ya, langsung tahan apa segala macem, jangan dibagenin baik. Berani nggak nahan Gus Miftah? Gue tanya sama lo. Sekalian no, Menteri Semak Belukar tahan juga, kan udah disita duitnya. Jangan cuma bacot doang, kalau bacot doang gue bisa. Medan banget lo. Nama Gus Miftah kesebut pas sidang dugaan korupsi jalur ganda kereta api. Diduga terima 100 juta, gile gondrong doang nyopet kagak, terima amplop iye, susah deh gondaling gondrong dangdut keliling. Nih udah kagak heran yang namanya di Konoha yang paling laku jualan agama, lagi pula nominalnya tumben dikit banget anjir nih, pasti nih kalau udah rame nih, ntar dibela deh tuh, maaf saya hilaf, maaf namanya manusia hilaf ya berak. Kader PDI Perjuangan Bupati Sukoharjo jadi tersangka kasus korupsi. Pokoknya penjarain, hukum seberat-beratnya. KPK bisa tersangkakan kader PDI Perjuangan, KPK juga bisa tersangkakan kader Gerindra, maka KPK juga harus tersangkakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kader PSI yang udah terbukti menerima suap ya. Kalau kagak berani, berarti KPK betul kata masyarakat tumpul ke Solo ya. Berak. Nih mantep nih, KPK Bupati Sukoharjo dari Partai PDIP ketangkep korupsi terkait pemerasan. Terus juga ditemukan berangkas isinya duit dan emas. Nih koruptor selalu ditemukan berangkas, emang habit bagaimana sih? Ini buat toko berangkas nih, kalau ada pejabat yang beli berangkas kudu ditandain nih. Lagi dia kan yang ngasih nasihat warga inget akhirat. Pengajian mas, urip ya mikir dunia baik, mikir akhirat itu penting karena apa? Besok kita tuh semua ada pertanggungjawabannya ya di dunia di akhirat. Tapi bohong. Ya, mulut lo bawa monyet. Saya akan lawan. Ngomong lo ame jamban. Nih mantep nih KPK nih, sikat-sikatin aja tuh koruptor. Jangan lupa ame amplopnya si Raja Juli no. Kapan dia tersangkanya?
Giliran sama PDIP sama Gerindra cepet loh. Jangan tumpulnya cuma ke Solo doang loh, monyet. Hidup cangcut! Woi, KPK, nunggu apaan sih? Itu kenapa si Raja Juli belum juga sampai hari ini ditetapin sebagai tersangka? Sementara kalau kasus yang lain KPK tuh gercep sat-sat. Giliran namanya si Raja Juli yang terseret dalam dugaan gratifikasi dan suap terkait perkara Bupati Kuansing. Kenapa KPK tuh mendadak lemot, buta dan tuli? Alasannya banyak banget, masih dianalisis, masih dikembangin, masih mengumpulkan bukti, masih ini, masih itu. KPK, emangnya bukti apa lagi sih yang lu butuhin? Amplop nggak diserahkan ke KPK itu jelas pelanggaran undang-undang. Alasan si Raja Juli balikin amplop yang lama banget nggak masuk logika. Kelihatan banget tuh orang bohongnya. Semua alat bukti yang dibutuhin udah dianggap kuat oleh banyak pihak yang mengikuti perkembangan kasus itu. Apa karena si Raja Juli itu selain manhood dia sekjennya Partai Gajah yang ketua umumnya itu anak si Joko Dok. Jadi ya seperti itulah. Karena udah jadi rahasia umum ya, kalau yang keseret berada di dalam lingkaran kekuasaan atau dekat sama si Joko Dok, prosesnya tuh lelet, bahkan menguap gitu aja tanpa kejelasan. Oh, pantesan orang-orang tuh yang punya kasus langsung pada merapat ke Partai Gajah, biar aman ya. Ups. Ya, lihat aja tuh kasusnya Sylvester Matutina. Sampai hari ini nggak ada kabarnya. Dugaan keterlibatan Bobi dan Kahiyang di korupsi Blok Medan menguap gitu aja. Si Pisang, dugaan gratifikasi private jet. Banyaknya laporan ke KPK terkait dugaan korupsi yang dilakukan si Joko Dok. Ditambah lagi namanya si Joko Dok yang hampir setiap sidang kasus korupsi disebut-sebut, tapi nggak pernah dipanggil. Ya, minimal sebagai saksi juga nggak pernah. Gimana tuh? Bener dong kalau di lingkarannya si Joko Dok tuh aman terkendali. Salah kalau akhirnya rakyat tuh jadi skeptis sama hukum di negeri ini. Emang sejak kapan hukum ada jalur VIP ya? Ingat, KPK itu dibentuk bukan untuk memilih siapa yang boleh disentuh dan siapa yang harus dilindungi. KPK itu bukan komisi pesanan keluarga. KPK dibentuk untuk menegakkan hukum secara adil. Paham KPK? Hidup Joko Dok, Raja Kodok. Jokowi memang harus bertanggung jawab. Selama 10 tahun menjadi presiden, telah banyak kerusakan-kerusakan yang dirasakan oleh bangsa ini. Dari sisi politik, dari KPK, dari macam-macam. Dan menurut para pakar, ya, dan menurut laporan PPATK, bahwa paling tidak ada 900 triliun yang dikorup oleh Jokowi. Nah, kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi ternyata ada yang pertama yang harus bertanggung jawab. Dan yang kalau mau dihukum, itu orang ini harus pertama kali dihukum atas kerusakan yang ditumbuhkan oleh Jokowi. Salah satu yang perlu ditembak itu, ditembak mati ya, itu Megawati. Bukan saya karena saya benci ya, bukan. Karena dia ini yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan. Rusaknya itu karena itu. Jadi memang Megawati. Dan saya tahu bagaimana Megawati itu mengusulkan Jokowi. Dia dikasih 10 triliun oleh kelompok Cina untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden. Menurutmu bagaimana? Jokowi dan orang ini harus diapakan? Lo sadar nggak sih kalau ternyata pria Solo ini adalah Sangkuninya Indonesia? Kaget. Lo tahu tokoh Sangkuni di Mahabharata kan? Fisiknya lemah, senjatanya itu cuma senyuman Rama sama permainan dadu. Persis kayak taktik awal Jokowi dulu, yang bicaranya pelan, masa muka polos, terus suka turun ke gorong-gorong. Sebenarnya itu bukan kepribadian, tapi panggung depan yang dipasang biar orang-orang respect sama dia. Kalau lo sadar, selama ini dia sedang mengacak-acak hukum sambil memasang pion-pion terpercayanya di setiap kursi lembaga negara. Dan kita selama 1 dekade hanya duduk di kursi penonton sambil melihat dia bersandiwara selama ini. Nah, pas masyarakat dan lawan politiknya udah lengah, permainan aslinya baru dimulai. Sangkuni berhasil manipulasi Pandawa lewat permainan dadunya. Dia menang bukan karena jago atau hoki, tapi karena dadu yang dia pakai itu terbuat dari tulang bapaknya sendiri, yaitu dadu hidup yang udah disetting buat cuma nurut sama perintah dia doang. Familiar? Putusan Mahkamah Konstitusi yang ngelolosin Gibran jadi wakil presiden kemarin itu ibarat dadu tulang versi modern.
Nggak perlu repot-repot bikin kudeta yang besar. Cukup obrak-abrik aturannya dari dalam lewat pion keluarganya sendiri. Lalu tersenyum kalem seolah semuanya adalah murni proses hukum. Aku tuh selalu dorong nanti teman-teman PSI kalau nanti udah masuk ke Senayan itu untuk dorong RUU perampasan aset yang dimana koruptor itu dimiskinkan. Lu percaya sama omongan dia mau golin RUU perampasan aset kalau masuk Senayan? Padahal partainya sendiri aja diisi banyak orang-orang yang bermasalah. Padahal itu mereka belum masuk Senayan loh. Tapi gue malah yakin dia bisa golin beneran itu RUU. Karena dia bisa pakai undang-undang itu untuk menghabisi semua lawan politiknya cukup dengan tuduhan korupsi. Apalagi kan katanya masih banyak kaki tangan bapaknya yang masih bisa ngatur kondisi dan megang kendali. Bener juga ya. Apa lo? Beberapa waktu kemarin, waktu si Raja Juli Antoni, Sekjen PSI, ngembaliin amplop yang dikasih sama Bupati Kuansing. Itu ada yang aneh. Kenapa dia ngembaliinnya 10 hari kemudian? Apa mungkin dia ngembaliin itu karena isi amplopnya kurang? Ada juga yang berpendapat, kalau dia ngembaliin itu karena mungkin udah dapat info kalau Bupati Kuansing udah diincar KPK dan tinggal nunggu waktu untuk dieksekusi. Makanya langsung buru-buru tuh dibalikin. Dan nggak lama kemudian, kasus itu jadi rame. Tekanan publik ke KPK untuk sesegera mungkin nangkep sekjen partainya si Jokowi ini makin kencang. Belum kelar tuh tekanan publik ke Raja Juli, mendadak keluar berita kalau perusahaan Kaisang punya utang di bank yang jumlahnya sampai 2,8 triliun. Ini tuh heboh banget loh. Pertanyaan banyak orang, bagaimana bisa perusahaan yang belum lama berdiri bisa dapat utang segede itu? Pertama, portofolio Kaisang sebagai pengusaha itu nggak bagus. Banyak bisnisnya yang sepi dan nggak jalan. Kedua, banyak yang nggak yakin kalau perusahaannya Kaisang punya aset sebanyak itu untuk dijadiin jaminan ke bank. Lawang kita mau minjem 100 juta ke bank aja susahnya setengah mampus. Padahal jaminannya ada. Terus nama masih bersih. Lah ini kok kayak gampang banget ngasih pinjem duit sampai totalnya tuh 2,8 triliun. Ada desakan untuk OJK memeriksa ini karena muncul dugaan kalau uang itu nggak dipakai buat operasional perusahaan, tapi untuk operasional PSI. Kalau itu benar, apakah itu boleh? Kalau boleh, langkah-langkah kayak gini ya bisa aja dong diikutin sama semua partai. Masa PSI boleh, partai lain nggak boleh? Logikanya kan gitu. Nah, waktu desakan publik untuk memproses sekjen PSI, si Raja Juli Antoni sama ketum PSI si Kaisang Pangarep makin kenceng, mendadak dar keluar tuh berita soal Jampitsus Febri Adriansyah. Lah kok iso? Dan lihat hasilnya, hilang kan tuh isunya si Raja Juli sama Kaisang ditelan sama Jampitsus. Apakah ini semua ada keterkaitannya? Nggak ada bisa pastiin. Tapi kok semuanya serba kebetulan keluar di waktu yang pas. Kalau nggak salah, polisi tuh udah pernah mengintai Febri Adriansyah sekitar 2 tahun yang lalu. Terus kenapa baru dieksekusi sekarang? Apakah kalau dulu itu waktunya kurang pas? Ya, gua nggak tahu pastinya gimana. Karena yang bisa tahu kenapa nggak dieksekusi, ya cuman bapak-bapak polisi. Tapi kok bisa kebetulan? Tapi sekali lagi, nggak mengurangi apresiasi gua ke pihak kepolisian karena udah berani mengungkapkan kebenaran ini. Itu berat loh kasusnya. Dan yang menarik untuk ditunggu adalah langkah selanjutnya mau kayak gimana? Apakah ini cuman bakalan heboh sesaat doang? Apakah bakal lanjut atau kasus ini bakalan hilang ditelan isu-isu lain yang nggak relevan, perselingkuhan artis misalnya itu. Inilah imbas Jokowi menginjak kepala kerbau. Menteri Kehutanan yang sekaligus Sekjen PSI Raja Juli Antoni disebut dalam OTT Bupati Kuansing. Publik hari ini disuguhi tontonan vulgar tentang jargon anti korupsi yang selama ini digembor-gemborkan oleh PSI. Kini rontok tak tersisa. Bahkan ada selorohan dari mantan ketua AJI, Lukas Luarso, kalau koruptor dulu lari ke luar negeri, sekarang lari ke PSI. Ketika Raja Juli Antoni mencuat dalam pusaran kasus suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi, kita tidak bisa tidak bertanya kemana taji KPK yang dulu begitu garang. Keterlibatan elit PSI dalam skandal hukum bukan kali ini saja menguap lalu mengendap. Tengok saja bagaimana nasib pengusutan kasus yang menyeret Ahmad Ali, ketua harian PSI yang rumahnya pernah digeledah KPK dengan menyita uang haram miliaran dan barang mewah. Tapi mengapa penegakan hukum mendadak tumpul dan penuh kompromi ketika menyentuh lingkar dalam kekuasaan? Apakah status mereka sebagai bagian dari anak asuh politik
Joko Widodo memberikan kekebalan hukum secara otomatis. Aroma intervensi dan campur tangan Jokowi terasa begitu pekat. Sejak awal pelemahan institusi penegakan hukum diduga kuat sengaja dilakukan untuk menyandera lawan sekaligus melindungi kawan. Ketika menteri aktif dan petinggi partai menopang rezim disebut-sebut dalam persidangan atau operasi senyap, KPK tampak gagap, lambat, dan penuh kalkulasi politik. Rakyat sudah jenuh dengan retorika bersih-bersih jika hanya kenyataan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke arah sekutu istana. KPK harus segera memeriksa Raja Juli Antoni dan Ahmad Ali secara transparan. Jika lembaga ini terus mematung dan membiarkan tangan-tangan kekuasaan mendikte agenda pemberantasan korupsi, maka tamat sudah riwayat keadilan di negeri ini. Jangan biarkan hukum tunduk pada dinasti dan kroni. Raja Juli, oi si Raja Juli, dapat amplop, oi dari bupati. Kalau ketangkep, amplop kembali. Kalau nggak ketangkep, dimakan sendiri. Bener nggak?